Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membuat mockup casing HP, tapi kali ini kita menggunakan dengan Photopea. Caranya hampir sama. Ini saya buka di browser komputer. Caranya sama jika kalian mau buka di handphone. Caranya seperti ini. Jika kalian memakai handphone, jangan lupa orientasi layar kalian buka untuk rotasi layar otomatisnya, kemudian masuk ke Google Chrome, masukkan alamat photopea.com, kemudian jangan lupa situs desktop dan putar handphone kalian. Nah, kalau sudah kalian buka di handphone, di bagian sini ada tombol full screen. Kalian bisa pilih full screen, sama asalkan pakai desktop mode, itu pasti muncul yang tombol full screen. Terus kemudian saya sarankan di sini bukan hanya memakai handphone, akan lebih bagus kalau kalian memiliki tablet atau pokoknya layarnya lebar lah. Soalnya kalau layarnya lebar itu akan lebih enak, lebih bisa diandalkan. Kalau seandainya layarnya masih kurang lebar, di sini ada bagian ini bisa diklik. Nah, maka layarnya otomatis akan melebar. Tapi karena saya di sini menggunakan desktop, jadi seperti ini akan lebih nyaman. Oke, langsung saja. Untuk memasukkan gambar, kita pilih bagian file, kemudian open. Sama di tablet, di handphone juga akan seperti itu. Cari gambarnya, kemudian saya di sini bukan ini, pakai yang ini, kemudian klik open. Nah, kemudian untuk zoom in dan zoom out, pilih ini. Saya nggak pakai keyboard ya, jadi semua tutorial di sini nantinya tidak akan memakai keyboard. Jadi kalian yang tidak memiliki keyboard, kalian bisa mengikuti tutorial ini tanpa ada kendala. Tapi saran saya, kalian agar lebih mudah harus memakai mouse, atau syukur-syukur kalau ada pen tablet, itu akan lebih bagus. Terus kemudian kembali lagi untuk zoom in zoom out, pakai bagian atas ini, view, kemudian zoom in, view, zoom in, view, zoom in. Kalian bisa menggunakan dua jari dengan cara mencubitnya, itu juga bisa. Terus kemudian untuk menggeser gambar, kalian cukup menggunakan dua jari, kemudian geser gambarnya, seperti itu saja. Langkah pertama, kita akan menghilangkan gambar apel ini dengan lasso tool, kemudian pilih seleksi di bagian luarnya, kemudian pilih edit, fill, content aware, dan oke. Pada content aware ini nanti akan sedikit nge-freeze browsernya, karena memang content aware ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, tergantung dari koneksi internet dan spek hardware kalian. Udah seperti itu. Untuk menghilangkan seleksi ini, cukup select, kemudian deselect, seleksinya akan hilang. Kemudian karena di sini saya menggunakan hardcase tipe yang seperti ini, jadi ada coakan di atasnya. Biasanya hardcase yang tipe-tipe yang sering kita jumpai juga di atasnya juga ada coakannya, cuma di sini nggak ada coakannya, hanya di bagian bawah saja yang ada coakannya. Nah, karena di bagian bawah ini ada coakannya, kita akan menseleksi mulai dari bagian bawah sini. Zoomnya kita gedein lagi, oke. Bagian bawah sini, karena bagian bawah sini agak sedikit susah kalau tidak dimulai dari sini. Langkah pertama, pilih pen tool yang ada bagian sini, pen tool. Kemudian jangan lupa, secara default pen tool ini akan pada posisi shape. Terus kemudian ada fill. Pada posisi shape ini kita ganti dengan pad.
yang lainnya biarkan default saja. Mulai dari ujung sini, oke, klik, kemudian bagian sini, tarik garis seperti ini, kemudian pada tarik, letakkan pentul di sini, kemudian lagi, kemudian tarik seperti ini. Nggak perlu begitu presisi, yang penting mendekati saja. Lakukan sampai mengelilingi casingnya. Kita lakukan secara pelan-pelan saja agar agar yang belum pernah mengenal yang namanya Photopea, karena kita harus sadar bahwa nggak semua orang itu bisa memiliki komputer, bisa memiliki laptop. Mungkin mereka terkendala berbagai macam hal. Nah, jadi mau nggak mau harus pakai handphone atau tablet. Oke, di sini saya melakukan kesalahan dalam membuat pad. Untuk menghapus satu langkah di belakang, kita gunakan yang namanya edit. Ini ada undo. Nah, kalau undo ini hanya sekali saja. Kalau kita edit terus kemudian kita klik lagi, maka dia akan kembali lagi. Jadi hanya ada undo dan redo. Tapi kalau kita melakukan berbagai kesalahan seperti ini kan berarti harus mundur 1, 2, 3. Ini bukan pakai undo atau redo lagi, tapi kita memakai backward, dan backward. Ini bisa sampai 30 kali. Bisa diketahui di sini. Oke. Nah, di sini kalau kalian ingin lebih dari 30 kali, maka ada fitur premium yang bisa sampai 60 kali. Nggak ada iklan di bagian sini, terus kemudian bisa sampai 60 kali history. All fitur udah ada. Langganannya sudah tertera di sini. Ada berapa hari, dari 30 hari, 90 hari sampai 1 tahun. Harganya juga bervariasi. Untuk usernya juga bervariasi sampai dengan 20 user. Itu aja. Tapi untuk kita mungkin pakai yang fitur free aja udah oke ya. Lanjut ke pen tool. Kemudian pada bagian sini kita lakukan sampai dengan mengelilingi bagian casing. Oke. Sudah seperti ini. Jangan diapa-apain dulu. Masuk ke bagian pad, bagian sini, ya, bagian pad. Di sini ada workpad. Workpad ini workpad yang pertama kita bikin tadi, kita buat tadi adalah bagian casingnya. Tapi kita gambarnya sesuaikan lagi, view, kemudian fit the area, maka akan mengecil lagi ke seperti semula. Kita akan melakukan seleksi di bagian kamera, bolongan kameranya. Tapi kita tidak mau seleksi ini menyatu dengan seleksi bagian casingnya, karena ini akan sedikit merepotkan. Makanya pada workpad ini kita bikin layer baru, new pad. Nah, ini new pad yang masih kosong ini kita akan isi dengan bagian kameranya. Lagi view zoom in, view zoom in, view zoom in. Oke. Lagi untuk bagian kameranya kita menggunakan pen tool lagi, masih pad. Yang lainnya biarkan default. Oke, sudah seperti ini pad untuk bagian kameranya. Kemudian balik lagi ke pad untuk bagian casingnya.
Udah ya, ke pad bagian casing, kemudian pilih selection di sini, selection point yang pertama, menu yang pertama, klik OK. Kemudian untuk bagian kameranya, klik pad pada bagian kamera, kemudian selection, tapi jangan bagian yang pertama, tapi 1, 2, 3 yang ketiga, 1, 2, 3, klik OK. Kita sudah mendapatkan seleksi seleksi casing dan seleksi bagian kameranya. Balik lagi ke layer, terus kemudian bagian atas layer, new layer via copy. Oke, sekarang kita sudah memisahkan bagian casing dengan bagian backgroundnya. View, fit the area. Kalau nggak percaya, ini bagian casing dan ini backgroundnya. Oke, sekarang bagian casing ini, bagian casing yang bagian atas yang sudah kita seleksi ini kita akan fungsikan sebagai bayangan. Bayangan itu warnanya abu-abu, jadi kita harus bikin menjadi abu-abu. Caranya ke image, adjustment, kemudian bagian bawah ada desaturate. Sudah menjadi abu-abu, tapi ini warnanya masih solid. Kita harus campurkan warna ini ke bagian backgroundnya. Caranya adalah bagian blendingnya, bagian normal, bagian blending normal, rubah menjadi multiplane. Seperti ini. Kalau dirasa multiplane-nya ini terlalu gelap, kita bisa bikin satu layer lagi, layer level. Kemudian pada bagian layer pilih clipping mask. Maka layer level ini hanya berimbas kepada bayangannya ini saja. Kita bisa rubah jadi lebih terang atau lebih gelap. Oke, klik pada bagian sini. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat media untuk menempatkan gambarnya. Caranya adalah di bagian bawah pen tool ada, kalau kita tahan, ada tool yang bernama rectangle, ellipse, line. Kita pilih rectangle tool, kalau di Photoshop namanya rectangular. Pada bagian rectangle, nah di sini masih berbentuk pad, kita harus ganti menjadi shape. Di sini adalah shape warnanya, tinggal pilih mau warna apa. Di sini saya pakai warna Tosca. Kemudian gambarkan bentuk kotak ini menutupi seluruh bagian casing itu sendiri. Nah, seperti ini. Sesudah tertutup seperti ini, ke bagian atas layer, Smart Object, convert to Smart Object. Sudah terkonvert ke Smart Object, kemudian ke bagian pad, pilih work pad, pilih pen tool, kemudian pilih pad, kemudian pilih selection yang pertama, klik OK, kemudian pad lagi untuk bagian kameranya, pilih selection lagi, bagian ketiga, OK. Sudah seperti ini. Balik lagi bagian layer. Sekarang pada menu bagian bawah, pilih add raster mesh. Oke, sekarang jadinya gambarnya seperti ini. Pada bagian ini, bagian layer yang shape, klik tahan, turunkan sampai berada di bawah bayangan yang tadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini bentuknya masih polos. Sekarang kita akan memasukkan gambar. Gimana cara memasukkan gambarnya? Kalau dengan mouse atau dengan tanpa mouse juga bisa. Klik 2 kali pada bagian sini, maka akan
muncul satu lembar kerja baru namanya Shape 1 PSD. Dari sini kita bisa memasukkan sebuah gambar dengan cara File, Open and Place. Kita cari gambarnya, gambar orang. Kalau dengan HP juga sama saja, tinggal cari gambarnya. Oke, saya pilih bagian ini saja, klik Open. Oke, kalau sudah klik Open, kita tinggal sesuaikan, jangan sampai ada warna hijau yang tersisa. Besarkan sebisa mungkin, besarnya harus sama atau sedikit lebih besar nggak apa-apa, asalkan masih wajar. Kemudian centang, kemudian file, kemudian save smart object. Sesudah di save smart object, kita bisa tutup pada lembar kerja yang kedua atau bisa langsung kembali ke lembar kerja yang pertama. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa ganti lagi. File, Open and Place, cari gambarnya, kemudian Open, kemudian sesuaikan gambarnya sebisa mungkin, masih proporsional atau menurut selera kalian, karena kalau ini dipanjangkan nanti hasilnya juga akan memanjang. Klik OK, File, Save Smart Object. Oke, kita bisa langsung close di sini, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tentu kita akan menyimpan gambarnya ini kan untuk dapat dipublikasikan atau untuk dapat dijadikan sebagai bahan marketing kita. Dari situ untuk mengekspornya, untuk menyimpannya, kita masuk ke bagian file, terus kemudian export as JPG, terserah kalian mau ekspor sebagai apa, PNG, JPG, SVG dan lain sebagainya. Biasanya JPG ya, JPG namanya, JPG. Oke. Sebagai JPG, maka gambar ini akan terdownload secara otomatis di gadget kalian sebagai gambar JPG. Ini full screen-nya saya hilangin aja. Terus kemudian kalau mau save sebagai PSD, sehingga suatu hari nanti kalian dapat mengimpor lagi ke sini, kemudian kalian mengganti gambarnya dengan mudah, nggak perlu lagi pakai seleksi segala macam. Kalian perlu file, save as PSD. Di sini langsung save saja. Klik OK. Oke. Nah, dari PSD ini kalau kalian mau download, silahkan di bagian deskripsi nanti saya sertakan link downloadnya. Itu aja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.